Jersey Manchester City 2025/26, desain seragam kandang dan tandang. Meski masih sedikit terlalu dini untuk melihat desain musim depan, kabar sudah mulai beredar tentang tampilan baru yang berani yang akan dikenakan City. Setelah seragam musim ini yang relatif sederhana dengan detail halus, tampaknya anak asuh Pep Guardiola siap meningkatkan faktor gaya pada 2025/26 dengan sesuatu yang lebih berani. Seragam kandang Manchester City 2025/26 akan menghormati sejarah kaya klub, dengan sas atau selempang ikonik yang kembali hadir. Elemen desain ini, yang muncul pada berbagai seragam sebelumnya, seperti jersey ketiga 2018/19 dan 2010/11. Namun, sas ini belum pernah menjadi bagian dari seragam kandang City, menjadikan seragam musim depan sebagai interpretasi baru dari warisan mereka. Menurut Footy Headliness, seragam ini akan menampilkan warna dasar sky blue tradisional, tetapi dengan sas putih yang mencolok membentang secara diagonal dari kanan atas ke kiri bawah. Sebagai sentuhan desain modern, logo Puma dan merek sponsor akan berwarna hitam, berbeda dari aksen putih pada seragam saat ini. Sementara itu, seragam tandang baru dari Puma ini tetap ramping dan sederhana, dengan warna hitam sebagai warna dasar dan logo putih memberikan kontras. Seragam ini juga menampilkan kerah polo klasik, dihiasi dengan trim putih, menambahkan sentuhan kecanggihan pada desain minimalis. Ini menandai kembalinya warna hitam untuk City, warna yang terakhir terlihat pada seragam tandang 2023/24. Di sisi lain, warna untuk seragam ketiga Manchester City 2025/2026 telah diungkap oleh sumber terpercaya Opaleak melalui akun X, dan seragam ini akan menampilkan perpaduan warna yang berani dan tidak konvensional. Selain itu, belum ada bocoran mengenai seragam kiper Manchester City 2025/26 hingga saat ini. Ederson Moraes diambang pintu keluar dari Manchester City. Pakar transfer ternama, Fabrizio Romano, menyebut Ederson Moraes kemungkinan besar akan meninggalkan Manchester City di musim panas tahun ini. Ederson Moraes dilaporkan semakin dekat dengan pintu keluar Manchester City setelah 8 musim penuh kesuksesan di Etihad Stadium. Ketertarikan dari klub-klub Liga Pro Saudi kembali mencuat, seiring sang penjaga gawang asal Brasil yang dikabarkan terbuka untuk mencari tantangan baru. Menurut pakar transfer ternama, Fabrizio Romano, Ederson memiliki peluang konkret untuk meninggalkan City pada akhir musim ini. Pemain berusia 31 tahun itu sebelumnya sudah hampir hengkang pada musim panas lalu, namun akhirnya bertahan untuk mempersembahkan musim penuh gelar lainnya. Ederson telah menjadi salah satu pilar kesuksesan Manchester City. Ia mencatatkan 6 gelar Premier League, meraih 3 penghargaan Golden Glove, serta memecahkan rekor sebagai penjaga gawang dengan jumlah assist terbanyak dalam sejarah Premier League. Dengan kemungkinan hengkangnya Ederson, Manchester City mulai mempersiapkan langkah antisipasi. Klub dikabarkan mengincar Diogo Costa dari FC Porto sebagai calon pengganti. Kehilangan Ederson tentu akan menjadi pukulan besar bagi The Citizens, mengingat kontribusinya yang luar biasa baik dalam bertahan maupun membangun serangan dari lini belakang. Namun, City tampaknya siap beradaptasi jika harus mengawali era baru di bawah mistar gawang. Rico Lewis makin nyaman bermain sebagai gelandang Manchester City. Bintang muda Manchester City, Rico Lewis, mengaku lebih nyaman bermain sebagai seorang gelandang ketimbang mengisi posisi sebagai bek kanan. Rico Lewis menjadi sorotan dengan membuka keunggulan City, mencatatkan namanya sebagai pemain termuda kedua yang mencetak gol untuk City di Wembley pada semifinal Piala FA menghadapi Nottingham Forest. Namun, keberhasilan menembus final belum cukup untuk menyelamatkan musim City yang penuh tantangan. Cedera yang menghantam pemain kunci seperti Rodri, John Stones, Ruben Dias, hingga Erling Haaland membuat perjuangan mempertahankan gelar Premier League terganggu. Musim ini, Lewis tampil impresif dengan 41 penampilan di semua kompetisi. Ia memulai 32 laga sebagai starter, menempati urutan ke-6 dalam skuad City,
serta mencatatkan 2 gol dan 5 assist dari total 2.987 menit bermain. Meski begitu, cedera yang melanda lini belakang memaksanya bermain di berbagai posisi mulai sebagai bek kanan, sebagai bek kiri, di lini tengah, dan sebagai winger. Awalnya dikenal sebagai bek sayap, Lois mengaku semakin nyaman beroperasi di lini tengah, mengikuti jejak pemain muda lain seperti Nico O'Reilly. Ini musim yang sulit, kadang kami harus bermain tanpa formasi terbaik karena banyak pemain cedera. Tapi itu bagian dari sepak bola, bahkan saat segalanya berjalan baik. Saya ingin terus bermain di tengah. Saya menikmati peran itu dan merasa bisa lebih memengaruhi permainan. Pep Guardiola ungkap alasan tak perjuangkan kontrak Kevin De Bruyne. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, memahami rasa frustrasi Kevin De Bruyne atas penolakan kontrak barunya. Namun, pelatih asal Katalan itu tetap pada keputusan untuk membiarkan pemain hebat City itu mengakhiri kontraknya musim ini. De Bruyne telah mengakui dalam beberapa hari terakhir dengan keterkejutannya bahwa City tidak berusaha untuk mengamankannya dengan kontrak baru. Guardiola juga berkata sangat memahami situasi pemain Belgia itu. Saya menjalani banyak hal dengan pemain seperti dia. Kami telah menjalani banyak hal dengan mereka, banyak momen-momen baik, di saat-saat buruk yang mengerikan. Tanpa mereka, Sergio Aguero, Kevin, David Silva, semua pemain, saya dapat membuat daftar yang sangat panjang dari 9 tahun saya di sini. Ada banyak pemain yang datang dan pergi. Mereka adalah bagian dari hidup saya. Kami telah tinggal di sini. Mustahil Anda tidak merasakannya. Tentu saja, ini sangat sulit. Tentu saja, perasaan yang ia miliki, dan semua pemain miliki, saya memahaminya sepenuhnya. Saya mengerti, tidak mungkin sebaliknya. Saya pribadi mendoakan yang terbaik untuknya dan keluarganya, atas nama seluruh klub. Ia berperilaku luar biasa selama bertahun-tahun ini, dan bulan ini lagi, dan itu akan terjadi sampai akhir. Ia telah berlatih dengan sangat baik. Ia bermain, membantu kami dengan keterampilan dan bakatnya dan saya tahu ia menginginkan yang terbaik untuk klub. Hanya itu yang kami khawatirkan, mempersiapkan diri untuk Nottingham Forest dan tidak berpikir lebih jauh dari itu. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be